Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kaila Atorik dengan NPM 41182109230022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Karakter Keislaman yang diampu oleh Bapak Rizal Pahrevi LCMSI. Hadas kecil merupakan keadaan seseorang di mana ia harus melakukan wudhu kembali sebelum melaksanakan sholat. Hal tersebut terjadi biasanya dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, biasanya keluarnya air seni. Yang kedua, kotoran ataupun gas yang dari tempat biasanya keluar seperti dubur ataupun kemaluan. Cara membersihkan hadas kecil sangat bervariasi, tergantung pada jenis apa hadas kecil itu terjadi. Contohnya, jika hadas kecil terjadi karena keluarnya air seni atau urin, kalian hanya dapat membersihkan organ kemaluan dengan air dan memastikan urin yang tersisa tidak lagi menempel. Setelah itu, kalian dapat melakukan wudhu kembali. Yang kedua, jika terdapat kotoran yang menempel pada tubuh atau pakaian, maka harus segera dibersihkan dan dipastikan tidak ada lagi najis yang menempel. Setelah itu baru kalian dapat melakukan wudhu kembali. Yang ketiga, jika terjadi karena gas yang keluar dari tempatnya, maka kalian hanya perlu membersihkan area tempat keluarnya dan memastikan tidak ada lagi najis yang keluar. Maka setelah itu dapat dilakukannya wudhu kembali. Syarat sahnya sholat adalah terhindar dari hadas kecil. Jika kalian sholat dalam keadaan berhadas, maka sholatnya dihitung tidak sah. Ada 5 syarat sah wudhu. Yang pertama, beragama Islam. Seseorang harus dalam keadaan beragama Islam untuk melakukan wudhu. Yang kedua, berakal. Seseorang harus dalam keadaan berakal saat melaksanakan wudhu. Yang ketiga, balik. Seseorang harus mencapai usia balik agar wudhu menjadi sah. Yang keempat, najasah. Seseorang harus terhindar dari najasah atau kotoran saat melakukan wudhu. Dan yang terakhir, seseorang harus menjaga agar tubuhnya tidak terkena najasah atau kotoran yang menempel saat melaksanakan wudhu. Ada 5 rukun wudhu. Yang pertama, niat. Niatkan dalam hati berwudhu karena beribadah kepada Allah. Yang kedua, membasuh wajah. Dimulai dari bagian atas rambut hingga ke dagu, kemudian ke telinga kanan, lalu ke telinga kiri. Yang ketiga, membasuh tangan dari ujung tangan sampai hingga ke siku. Dilakukan sebanyak 3 kali secara berulang dari tangan kanan hingga ke tangan kiri. Yang keempat, mengusap kepala. Dilakukan dari dahi hingga ke kepala belakang, kemudian kembali ke depan. Yang terakhir, membasuh kaki hingga ke ujung mata kaki. Dimulai dari ujung kaki hingga ke ujung mata kaki. Itulah syarat dan rukun wudhu yang harus dipenuhi agar menjadikannya sah. Hadas besar adalah ritual penting dalam agama Islam yang dilakukan setelah melakukan aktivitas tertentu. Contohnya seperti melakukan berjima, menstruasi, ataupun nifas setelah melahirkan. Cara membersihkannya juga berbeda sesuai dengan kondisi dan jenis hadas besarnya. Jika hadas besar dilakukan setelah melakukan aktivitas berjima, maka diwajibkan untuk mandi besar atau mandi junub. Mandi junub meliputi membersihkan seluruh bagian tubuh dan memastikan air mengenai setiap bagian tubuh. Lalu membersihkan rambut dan memastikan tidak ada bagian tubuh yang terlewat.
Dan jika hadas besar terjadi karena menstruasi, maka tunggu waktu menstruasi selesai. Setelah itu dilakukanlah mandi wajib. Mandi wajib juga sama urutannya seperti mandi junub. Terus habis itu jika hadas besar terjadi karena nifas pasca melahirkan, maka ditunggu selesai nifas. Selesai nifas itu biasanya 40 hari jika bayinya laki-laki dan 60 hari jika bayinya perempuan. Setelah masa nifas selesai, maka wajib untuk mandi wajib. Itulah cara membersihkan hadas besar. Catatan untuk hadas besar adalah wajib menggunakan air bersih saat melakukan mandi wajib ataupun mandi junub. Setelah itu harus memastikan seluruh bagian itu bersih, seperti rambut ataupun bagian-bagian yang sulit untuk dijangkau, dan diawali dengan niat. Terus waktu untuk melakukan mandi besar itu atau mandi junub itu tidak ada batas waktu, bisa dilakukan dengan kapanpun, dan prioritaskan kebersihan. Salat fardu atau salat wajib adalah ritual penting yang wajib dilakukan oleh setiap manusia yang beragama Islam. Syarat dari salat fardu itu sendiri, yang pertama adalah wajib beragama Islam. Yang kedua, terhindar dari hadas besar dan hadas kecil. Jika terkena hadas besar, maka wajib membersihkan diri dengan mandi besar atau mandi junub. Jika terkena hadas kecil, maka diwajibkan untuk wudhu kembali. Yang ketiga adalah berakal. Manusia diwajibkan dan harus dalam keadaan berakal saat melakukan sholat fardu. Rukun dari sholat fardu atau sholat wajib yang pertama adalah niat. Niat adalah rukun pertama dan wajib dilakukan pada setiap orang yang akan melaksanakan sholat. Yang kedua ada takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, maka rukun yang selanjutnya adalah berdiri jika mampu. Yang keempat adalah ruku. Setelah ruku adanya istidal. Istidal itu berdiri antara setelah ruku. Dan yang selanjutnya adalah sujud. Setelah sujud adanya duduk di antara dua sujud. Sehabis itu adalah tasyahud awal dan tasyahud akhir, dan terakhir adalah salam. Itulah rukun dari sahnya sholat. Sunnah dalam sholat fardu terdapat dua macam, yaitu sunnah aba'ad dan hay'ah. Apabila tidak mengerjakan sunnah aba'ad, maka disarankan untuk melakukan sujud sahwi. Dan jika tidak melakukan sunnah hay'ah, tidak ada konsekuensi apapun, tapi sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah membuang hajat besar ataupun kecil setelah dimulainya sholat. Yang kedua, berkata-kata yang tidak terkait dengan bacaan sholat. Yang ketiga, hilangnya kesadaran atau ghaflah. Yang keempat, mengubah posisi dengan sengaja dari posisi sholat. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja saat sedang sholat. Yang terakhir, keluarnya darah dengan jumlah yang tertentu. Waktu sholat fardu merujuk pada periode tertentu. Terdapat 5 waktu sholat dalam sehari. Yang pertama ada waktu sholat subuh, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Yang kedua ada waktu zuhur, dimulai dari matahari meninggalkan titik tengah pada langit atau yang biasa disebut dengan zawal. Yang ketiga ada waktu asar. Waktu asar dimulai dari berakhirnya waktu
waktu zuhur hingga matahari terbenam. Yang keempat ada waktu maghrib. Waktu maghrib dimulai dari tepatnya terbenam matahari hingga hilangnya warna senja kemerahan. Yang kelima ada sholat isya. Waktu isya dimulai dari hilangnya warna merah senja hingga tengah malam atau sampai terbitnya fajar. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang sudah balik dan sehat secara fisik dan mental. Adapun syarat-syarat dari puasa Ramadan adalah yang pertama tentu saja beragama Islam, yang kedua balik yang sudah mencapai batas kemampuan untuk puasa, yang ketiga ada sehat secara fisik dan mental, yang keempat sudah mampu secara finansial dan sehat fisik. Rukun-rukun dari puasa Ramadan yang pertama ada niat puasa, yang kedua menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu atau segala hal yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun sunah dari puasa Ramadan yang pertama ada makan sahur sebelum terbitnya fajar. Yang kedua ada berbuka dengan segera dengan memakan kurma dan air minum. Yang ketiga mengerjakan ibadah-ibadah sunah lainnya seperti membaca Al-Quran, sholat tarawih ataupun ibadah-ibadah yang dianjurkan lainnya. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama berhubungan suami istri, yang kedua haid atau nifas, yang ketiga muntah dengan sengaja, yang keempat membuat hal-hal yang sengaja dan dilarang dalam melaksanakan ibadah puasa. Pentingnya bagi seorang muslim mengerti tentang syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa agar dapat melaksanakan puasa dengan baik dan mendapatkan keberkahan ilmunya. Sekian jawaban yang saya bisa berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.